Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'atun wa kulla bid'atin dhalalatun wa kulla dhalalatin finnar. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya karim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu dan semua yang hadir rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji hanya bagi Allah yang dengan nikmat-nikmatnya tertunai segala amal-amal kebajikan. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabat serta orang-orang yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu dan saudari-saudari sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari yang berbahagia ini. Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita di salah satu rumah dari rumahnya untuk kita menjalankan kewajiban salat subuh berjamaah. Salat subuh, salat yang dipersaksikan oleh malaikat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qur'anal fajri inna qur'anal fajri kana mashhuda. Dan tegakkanlah salat subuh itu, karena sesungguhnya salat subuh dipersaksikan. Disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, wa tajtami'u malaikatul laili wa malaikatun nahari fi salatil fajri. Malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala, baik malaikat yang di malam hari maupun malaikat yang di siang hari, berkumpul dalam salat subuh. Inilah makna dari ayat tadi, bahwa salat subuh dipersaksikan oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala. Makanya mulia orang yang menjalankan ibadah subuh, orang yang melaksanakan salat subuh, yang jangankan salat fardunya, salat sunnahnya saja, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, raq'atal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sunnah sebelum subuh lebih baik daripada dunia beserta isinya. Kalau salat sunnahnya seperti itu, bagaimana lagi dengan salat subuhnya? Nah, makanya tidak heran ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam
menyebutkan keutamaan salat ini. Man shallal bardaini dakhalal jannah. Barang siapa yang salat di dua waktu yang dingin. Dua waktu yang dingin, kata para ulama, salah satunya adalah waktu subuh. Dakhalal jannah, maka dia akan masuk ke dalam surga. Terlebih kalau dia menjalankan ibadah subuh berjamaah, ini menambah keutamaan yang lain. Sebab disebutkan dalam hadis riwayat Muslim, kata Nabi SAW, man shallal isya fi jama'atin faka'annama qama nisfal laili. Barang siapa yang sholat isya berjamaah, maka seakan-akan dia berdiri separuh malam. Wa man shalla subha fi jama'atin faka'annama qamal laila kullahu. Dan barang siapa yang sholat subuh berjamaah, maka seakan-akan dia berdiri semalam suntuk. Allahu Akbar. Ini keutamaan subuh. Dan ini tidak lain dan tidak bukan karena kemuliaan waktu subuh itu sebagai waktu yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi pernah berdoa, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku di pagi hari. Dia waktu yang berkah. Makanya keberkahan itu kita akan terus dapatkan dengan ibadah-ibadah yang kita lakukan sampai terbitnya fajar. Hadis yang insyaallah masyhur dan mungkin sering kita dengarkan, dalam hadis Anas bin Malik riwayat Imam Tirmizi, Nabi SAW bersabda, man shallal ghadati fil jamaah. Barang siapa yang sholat subuh berjamaah, summa qa'ada yadhkurullaha hatta tatlu'us syams. Kemudian dia duduk berzikir kepada Allah, mengingat Allah Subhanahu wa taala sampai terbit matahari. Apa yang kita lakukan pada subuh hari ini termasuk dari zikir kepada Allah. Dan majelis ini disebut dengan majelis zikir, yang dengannya kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Tsumma shalla raka'ataini, lalu dia salat 2 rakaat yang disebut dengan salatul isyraq. Maka kata Nabi SAW, faka'annama fakana lahu ka'ajri hajin tamatin tamah. Maka baginya pahala seperti orang yang haji sempurna. Ini jamaah sekalian. Jadi luar biasa subuh itu dan kemuliaan waktu subuh itu. Apalagi tatkala kita niatkan untuk beribadah dan juga menuntut ilmu. Ini terdapat keutamaan yang lain lagi. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim. Kata Nabi SAW, man ghada ilal masjid. Barang siapa yang di pagi hari pergi ke masjid, la yuridu, tidak ada yang dia inginkan, illa ayyata'allama khairan aw yu'allimah, kecuali untuk mempelajari satu kebaikan atau untuk mengajarkannya. Faka'annama atau fakana lahu ka'ajri hajatin taman hajjatuh, maka baginya seperti orang yang haji sempurna hajinya. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Maka mulia waktu subuh itu apabila kita manfaatkan untuk belajar ilmu. Dan pembahasan kita pada malam hari ini, pada subuh hari ini adalah tentang ilmu. Satu ayat di dalam Al-Quran yang mungkin sangat sering kita dengarkan, sudah sering kita baca, dan mungkin kita sudah menghafalkannya. Sering diucapkan oleh para khutbah, para penceramah.
ayat di dalam surat Az-Zariyat 56. Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, aku tidak ciptakan mereka itu dengan maksud kecuali dengan satu maksud saja, liya'budun, agar mereka beribadah kepadaku. Inilah tujuan, inilah maksud, inilah hikmah Allah Subhanahu wa ta'ala mengadakan jin dan manusia di muka bumi ini. Tidak ada maksud yang lain. Allah tidak ciptakan kita untuk bermain-main. Allah tidak ciptakan kita untuk hal yang sia-sia. Allah sanggah sangkaan itu di dalam Quran. Afa hasibatum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kalian wahai manusia menyangka bahwa kalian diciptakan begitu saja, kalian diciptakan sia-sia, dan bahwa kalian tidak dikembalikan kepada kami? Tidak mungkin. Ada maksud dari penciptaan kita. Ayahsabul insanu ayyutraka suda. Apakah manusia mengira dibiarkan begitu saja, sudah, tanpa diperintah dan tanpa dilarang? Bahkan Allah mengatakan, ma khalaqanas samawati wal arda wa ma bainahuma la'ibin ma khalaqnahuma illa bil haqq walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Tidaklah kami menciptakan langit dan bumi beserta apa yang ada di dalamnya untuk bermain-main, tidak. Tidaklah kami ciptakan mereka kecuali dengan kebenaran, akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan kita untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun sayangnya banyak dari manusia yang lalai akan tujuan yang mulia ini. Mereka terlena dengan kehidupan dunia. Mereka terbuai dengan gemerlapnya dunia, sehingga dunia itu melupakan mereka dari agama mereka. Dunia itu melupakan mereka dari ketaatan kepada Allah. Dunia menyebabkan dia lalai dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jujur jamaah sekalian, berapa waktu yang kita berikan untuk agama kita? Berapa waktu yang kita berikan untuk ketaatan kepada Allah? Untuk kita bermajelis ilmu, menambah iman, untuk kita salat, untuk kita sedekah, untuk kita birrul walidain. Berapa waktu yang kita berikan? Tidak bisa terpungkiri, dunia masih lebih banyak porsinya ketimbang agama dan akhirat kita. Ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Nah, bagaimana lagi kalau yang sedikit ini kita pun masih tidak rela untuk menghabiskannya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lebih rela untuk menghabiskan waktu kita terkadang di depan televisi, bermain HP, atau hal-hal yang sia-sia yang lainnya. Ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Sehingga waktu kita terkadang terbuang sia-sia tanpa ada nilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara kita sadar waktu yang terbaik itu, waktu kita yang paling optimal itu, manakala kita peruntukkan untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Makanya dari perkara yang kita senantiasa ucapkan, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakan wahai Muhammad, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabb semesta alam. Kita sadar akan hal tersebut, dan kita tahu bahwa maksud kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk ibadah. Tapi seakan-akan perbuatan kita terkadang mencerminkan bahwa kita tidak yakin dengan ayat itu. Ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita banyak lalai, kita banyak terlena dengan kehidupan dunia
yang menyebabkan hati ini menjadi keras, yang menyebabkan hati ini kurang tersentuh dengan bacaan-bacaan Al-Quran, dengan hadits-hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, untuk urusan dunia terkadang kita boros, terkadang kita layak, terkadang kita royal. Sementara kalau urusan akhirat kita pelit, kita masih kikir. Padahal kita sadar bahwa yang memberikan rezeki itu Allah. Kita senantiasa memintanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi ketika Allah memintanya dari kita, kita malas untuk mengeluarkannya. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Sementara kita yakin, kita sadar, kita tahu ilmunya bahwa kita diciptakan untuk beribadah. Tetapi untuk ibadah itu terkadang kita malas. Subhanallah, dengan HP ini Pak, kalau misalnya ada pesan, ada WhatsApp yang masuk, ada inbox, kita langsung bersegera untuk membacanya, bersegera ingin membalasnya. Tetapi ketika Allah subhanahu wa ta'ala memanggil kita untuk beribadah di masjid Allah subhanahu wa ta'ala, sebahagian orang masih malas untuk mendatanginya, dalam keadaan kalau yang memanggil itu adalah bosnya, atasannya, komandannya. Dia takut kalau tidak bersegera menjawab panggilan komandannya itu. Sementara panggilan Allah, ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, Allah itu maha adil. Allah maha adil kepada hamba-hambanya. Tetapi kenapa kita tidak bisa berlaku adil kepada Allah tatkala beribadah kepadanya? Kita terkadang suka menuntut keadilan, tegakkan keadilan, sementara kita sendiri tidak adil dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sementara peringatan-peringatan terus datang kepada kita. Kapan kita mau sadar? Orang nanti ketika meninggal dunia akan menyesal. Jangankan orang yang jahat, jangankan orang yang buruk amalannya, orang yang baik, orang yang bagus amalannya pun menyesal dalam kehidupan nanti. Kenapa dia tidak menambah dan terus menambah amal baiknya? Apalagi orang yang berbuat keburukan, apalagi yang dimasukkan ke dalam neraka. Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan di dalam Quran bagaimana penyesalan orang-orang yang masuk ke dalam neraka. Wahum yastarikhuna fiha, mereka berteriak di dalam api neraka itu. Rabbana akhrijna, mereka mengatakan, wahai Tuhan kami, keluarkan kami dari neraka ini agar kami bisa beramal. Kembalikan kami ke dunia agar kami bisa hidup kembali, lalu kami bisa beramal. Ghairal ladzi kunna na'mal, bukan seperti apa yang dulu kami lakukan. Allah subhanahu wa ta'ala katakan kepada mereka, awalam nu'ammirkum, bukankah kalian sudah aku berikan umur? Bukankah sudah kupanjangkan umur kalian, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Waja'akumun nadhir, dan telah datang kepada kalian sang pemberi peringatan. Fadhuqu, maka rasakan azab Allah subhanahu wa ta'ala itu. Fama lidzalimina min nasir, tidak ada penolong bagi orang-orang yang zalim. Para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka ini dari perkara yang hendaknya kita sadari, bahwa kita diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk beribadah. Ayatnya sudah kita hafalkan, ayatnya sudah sering kita dengarkan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Amalan, dengan sebab amal ibadah inilah kita masuk ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala, walaupun bukan karena amalan yang memasukkan kita ke dalam surga. Itu cuma sebab amalan belum bisa membeli surga Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya Nabi menegaskan,
tidak ada seorang pun di antara kalian yang masuk ke dalam surga hanya karena amalannya. Tidak ada. Sebab surga Allah terlalu mahal kalau hanya dibeli dengan amalan kita yang masih sedikit. Nah, terus kita masuk surga dengan apa? Kita masuk surga dengan rahmat semata kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, itu dengan sebab amal ibadah yang kita lakukan. Tilkal jannatul lati uristumuha bima kuntum ta'malun. Itulah surga, kata Allah, yang telah diwariskan kepada kalian disebabkan oleh amal ibadah kalian. Maka amal ibadah juga berperan penting untuk memasukkan kita di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Surga adalah negeri yang penuh dengan kenikmatan, yang mana ketika seorang masuk ke dalamnya, maka tidak ada kebahagiaan yang melebihi kebahagiaan itu. Dan ketika seorang masuk ke dalam surga, kesengsaraan apapun yang pernah dia rasakan di dunia ini, dia akan lupakan. Lupa dengan sengsaranya hidup di dunia karena mendapatkan nikmat surga. Disebutkan dalam hadis Anas bin Malik yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Nabi SAW bersabda, yu'ta birajulaini, akan didatangkan dua orang pada hari kiamat nanti. Orang yang pertama, bi'an umi ahli dunia, orang yang paling nikmat hidupnya tatkala di dunia, paling bahagia, paling nikmat, banyak hartanya, segalanya bisa didapatkan di dunia. Walakinnahu min ahli nar, akan tetapi dia ternyata termasuk penduduk api neraka. Apa yang terjadi? Fayusbahu fin nari sabaghatan, maka dicelupkan ia ke dalam neraka satu kali celupan saja. Kemudian diangkat. Allah bertanya kepada dia, ya bena Adam, wahai anak Adam, hal ra'aita khairan qat, apakah engkau pernah merasakan satu kenikmatan walau hanya sesaat? Wahal marra bika na'imun qat, apakah engkau pernah merasakan nikmat walau hanya sesaat? Apa dia bilang? La wallahi ya Rabb, tidak, demi Allah tak pernah aku merasakan satu nikmat, tak pernah aku merasakan satu kenikmatan walau hanya sesaat. Padahal ini orang tatkala di dunia, orang yang paling nikmat hidupnya, masuk ke dalam neraka, belum tinggal itu, baru satu kali celupan. Karena ngerinya neraka itu, maka dia merasa tidak pernah merasakan nikmat walau hanya sesaat. Yang kurasakan kesengsaraan terus. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, lihat bagaimana neraka itu. Orang yang kedua didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia ini bi asyaddin nasi bu'san fid dunya. Orang yang paling sengsara, paling melarat, paling miskin hidupnya tatkala di dunia. Walakinnahu min ahlil jannah, tapi dia termasuk dari penghuni surga. Fayusbagu fil jannati sabaghatan, maka dicelupkan ia ke dalam surga satu kali celupan saja. Kemudian diangkat. Allah tanya kepada dia, ya bena Adam, wahai anak Adam, hal ra'aita bu'san qat, hal marra bika syiddatun qat, apakah engkau pernah merasakan keburukan? Apakah engkau pernah merasakan kesusahan, kesulitan dalam hidup walau hanya sesaat? Hamba ini langsung menjawab, la wallahi ya Rabb, tidak pernah aku merasakan kesengsaraan walau hanya sesaat, demi Allah. Ini orang padahal hidupnya paling susah di dunia, dicelupkan ke dalam surga satu kali celupan saja, sudah dia lupakan kesengsaraan yang dia rasakan tatkala di dunia. Allahu Akbar. Ini jamaah sekalian, itulah kenikmatan yang sesungguhnya. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, di dalam sebuah hadis Rasulullah menceritakan kenikmatan orang yang paling rendah derajatnya di dalam surga. Disebutkan dalam hadis yang sahih, perbincangan antara Nabi Musa dengan Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin.
Nabi Musa bertanya, "Ya Rabb." Nabi Musa ini diantara kemuliaannya, beliau adalah Kalimur Rahman, Nabi yang langsung diajak bicara oleh Allah. Makanya sering kita dapatkan perbincangan Nabi Musa dengan Allah. Salah satunya ini, Nabi Musa bertanya kepada Allah, "Ya Rabb, wahai Tuhanku, man adana ahlil jannati manzilatan yaumal qiyamah?" Siapa orang yang paling rendah derajatnya di dalam surga pada hari kiamat? Ini cerdasnya Nabi Musa alaihissalam, bertanya bukan yang paling nikmat, tapi yang paling rendahnya. Di dalam surga, surga itu ada 100 tingkatan. Ada 100 tingkatan. Yang paling tingginya Jannatul Firdaus. Nabi Musa tanya derajat penghuni surga yang paling rendah. Bagaimana wahai Tuhanku? Apa yang dia dapatkan itu? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Huwa rajulun." Dia adalah seseorang yaji'u ba'da ma dakhala ahlul jannatil jannata. Yang dia masuk surga setelah semua penghuni surga masuk ke dalam surga. Dia yang terakhir. Dia yang paling terakhir. Loh kenapa? Karena sebelum dia masuk surga, dia disucikan dulu di dalam neraka. Dia masuk neraka dulu. Dia yang paling terakhir masuk ke dalam surga. Allah berfirman kepada hamba ini, "Udkhulil jannah." Wahai hambaku, masuklah ke dalam surga. Kemudian ketika Allah suruh dia masuk ke dalam surga, dia tidak langsung masuk ke surga, tapi dia tanya dulu. Dia tanya kepada Tuhannya, "Ay Rabbi, kaifa adkhulul jannah?" Wahai Tuhanku, bagaimana aku masuk surga? Waqad nazalan nasu manazilahum. Sementara manusia sudah mengambil tempat-tempat mereka. Wa akhadatihim, dan mereka sudah mengambil bahagian mereka. Mana untukku ya Allah? Di mana tempatku? Dia kira surga sudah penuh, sudah dikapling semua orang. Jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada dia, lihat, "Atardo ayyakuna laka mislu mulki malikin min mulukid dunya?" Wahai hambaku, apakah kamu suka kalau aku berikan kepadamu nikmat seperti raja dari raja-raja yang ada di dunia? Suka enggak kalau kamu menjadi raja seperti raja di dunia? Maka mendengarkan itu, hamba ini langsung mengatakan, "Raditu ya Rabb." Aku sudah ridho wahai Tuhanku kalau kau berikan yang seperti itu. Allah berfirman kepada dia, "Lakadzalika wa mithluhu wa mithluhu wa mithluhu wa mithluhu wa mithluhu." Bagimu yang seperti itu, kemudian yang semisal, yang semisal, yang semisal, yang semisal, dan yang semisal. Berarti dikali 5 kali lipat. Seperti raja di dunia ditambah 5 kali lipat lagi. Mendengarkan itu dia mengatakan, "Raditu ya Rabb." Aku sudah ridho, aku suka ya Allah kalau kau kasihkan yang seperti itu. Allah berfirman lagi kepada dia, "Walakadzalika wa asyratu amsalihha." Bagimu yang seperti itu dan 10 kali lipat lagi. Allahu Akbar. Berarti 5 kali 10, 10, 50. Seperti raja di dunia ditambah 50 kali lipat. Ini siapa Pak? Orang yang paling rendah derajatnya di dalam surga. Seperti ini dia dapatkan. Bagaimana lagi yang paling tingginya itu? Allahu Akbar. Ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Ini yang menjadi penggerak bagi kita, menjadi motivator bagi kita untuk beramal. Karena kita tahu betapa nikmatnya dunia, betapa nikmatnya surga itu. Luar biasa, negeri kenikmatan, negeri kekal abadi. Di dalamnya terdapat segala yang diinginkan oleh jiwa. Mala ainun ra'at, tidak pernah terlihat oleh mata. Wala udunun sami'at, tak pernah terdengar oleh telinga. Wala khatar ala qalbi bashar, tak pernah terbersit dalam hati manusia. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan jalan yang paling cepat mengantarkan kita ke dalam surga adalah dengan ilmu. Dengan apa? Dengan ilmu. Kenapa dengan ilmu? Nabi yang bilang,
Nabi yang sabdakan dalam hadis riwayat Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala an, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Siapa yang menempuh suatu perjalanan dalam rangka untuk menuntut ilmu, maka Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Para jamaah sekalian, kalau kita lihat, perhatikan hadis ini, kita renungkan hadis ini. Orang yang menempuh perjalanan untuk menuntut ilmu, Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Padahal bukan hanya menuntut ilmu yang butuh perjalanan, ya kan? Orang yang haji juga butuh perjalanan, Pak. Orang yang mau sholat juga butuh perjalanan. Orang yang mau birrul walidain juga butuh perjalanan. Bahkan hampir semua ibadah yang kita lakukan butuh perjalanan, ya kan? Tapi kenapa Nabi sebutkan ilmu? Kenapa Nabi sebutkan ilmu? Karena ilmu menjadi kunci dari semua itu, ya kan? Kita mau sholat, apa yang kita mau sholat kalau kita tidak tahu ilmunya? Kita mau puasa, apa yang mau kita puasakan kalau kita tidak tahu ilmunya? Semuanya bersumber dari ilmu. Makanya amalan tidak akan benar itu amalan kalau tidak didasari dengan ilmu. Maka ilmu yang memudahkan kita untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, al ilmu khairun minal mal. Ilmu lebih baik daripada harta. Kenapa? Disebutkan ini oleh sahabat Ali bin Abi Thalib kepada salah seorang muridnya yang bernama Kumail bin Ziyad. Ali bin Abi Thalib pernah berwasiat kepada sahabatnya ini, Kumail bin Ziyad, kata beliau, "I'lam, ketahuilah, al-ilmu khairun minal mal." Ilmu lebih baik daripada harta. Kenapa bisa begitu? Beliau sebutkan sisi-sisi kenapa ilmu lebih baik daripada harta. Yang pertama, al-ilmu yahrusuka wa anta tahrusul mal. Sebab ilmu yang menjaga kamu, sementara kamu yang menjaga harta, ya kan? Kalau kita punya harta, kita betul-betul menjaganya, jangan sampai dicuri orang, jangan sampai diambil orang. Sementara ilmu yang menjaga kita. Kalau kita mau beramal, agar amalan kita diterima oleh Allah, sesuai dengan ilmu, sehingga amal kita terjaga. Ilmu yang menjaga kita. Ketika kita mau melakukan atau ada keinginan melakukan maksiat, kita tahu ilmunya, ini dosa, ini bahaya bagi saya, kita urungkan niat kita untuk melakukannya. Kenapa? Karena ilmu. Kita tahu ilmunya, ini tidak boleh ini. Ilmu yang menjaga kita, sementara harta kita yang menjaganya. Itu sisi yang pertama. Yang kedua, ilmu lebih baik daripada harta. Kenapa? Harta kalau diinfakkan akan habis. Sementara ilmu kalau disalurkan, kalau diberikan, kalau diajarkan, semakin berkembang dia. Ini sisi ilmu lebih baik daripada harta. Yang kedua atau yang ketiga, kenapa ilmu lebih baik daripada harta? Ilmu yang memutuskan hukum, sementara harta yang dihukumi. Ya kan? Ilmu yang memutuskan ini harta halal atau haram, boleh atau tidak boleh. Siapa yang memutuskan? Ilmu. Sementara harta dia yang diputuskan, dia yang dihakimi oleh ilmu. Maka ilmu lebih baik daripada harta. Kemudian sisi yang keempat, ilmu lebih baik daripada harta. Kenapa? Sebab ilmu warisannya para nabi dan para rasul, sementara harta warisannya para raja, orang-orang kaya. Mana yang lebih mulia, warisan para nabi atau warisan para nabi dan rasul, atau warisannya para raja dan orang kaya? Tentu warisannya para nabi dan para rasul. Al ulama warathatul anbiya. Ulama itu pewarisnya para nabi. Dan yang diwariskan oleh nabi adalah ilmu. Faman akhadahu akhadha bihadzin wafir. Siapa yang mengambilnya, maka dia telah mengambil bahagian yang sempurna. Yang terakhir, yang kelima, ilmu lebih baik daripada harta. Kenapa?
Karena harta Allah bagikan rata, semua dapat, mukmin dapat, kafir juga dapat, ya kan? Orang kafir juga diberikan harta. Sementara ilmu yang bermanfaat tidaklah Allah berikan kecuali kepada mereka-mereka yang beriman. Ilmu agama, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang menjadi amal jariah bagi kita walaupun sampai kita meninggal dunia. Idza mata bunu Adam, kalau anak cucu Adam meninggal dunia, inqata'a anhu sairu amalih illa min thalath, terputus seluruh amalnya kecuali 3. Salah satunya au ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ilmu sangat banyak cabang pembahasannya, Pak. Ilmu itu kalau kita tuntut, tidak selesai umur kita ini, belum habis itu ilmu. Sampai ada salah seorang penyair mengatakan, ma hawal ilma jami'an ahadun la walau ma rasahu alfasanah. Seseorang tidak akan bisa mendapatkan ilmu secara keseluruhan, tidak akan bisa walaupun dia diberi umur 1000 tahun. Tidak akan bisa. Kalau kau diberi umur 1000 tahun, nuntut ilmu saja, tidak akan bisa dapat ilmu seluruhnya. Kenapa seperti itu? Innamal ilmu kabahrin zakhirin fattakhid min kulli syai'in ahsanah. Ilmu itu bagaikan lautan yang sangat luas, maka ambillah dari ilmu itu hal yang terpenting darinya. Apa yang terpenting dari ilmu itu? 2. Ilmu Quran dan ilmu sunnah, ilmu hadits Nabi SAW. Disitulah sumbernya ilmu. Pelajari Quran, pelajari tafsirnya Quran. Di situ kita dapatkan semua ilmu. Pelajari hadis Nabi, pelajari syarahnya hadis Nabi. Di situ sumbernya ilmu. Makanya pedoman umat Islam Quran dan hadis. Kalau mau lebih spesifik lagi, karena ilmu itu terlalu luas di dalam Quran dan Sunnah, yang wajib untuk kita pegang ada 2, ilmu akidah dan ilmu fikih. Ya kan? Kita harus berkeyakinan dengan keyakinan yang benar, kemudian kita harus punya fikih untuk beribadah. Ini 2 ini yang harus kita tekuni. Lebih spesifik lagi dari ilmu akidah, ilmu tauhid. Ilmu tauhid ini ilmu yang lebih khusus di dalam ilmu akidah. Kemudian dari fikih, ibadah. Karena fikih itu ada 4, Pak. Ada fikih ibadah, ada fikih muamalah, ada fikih munakahat, fikih pernikahan, ada fikih al-jinayat wal hudud, tentang peradilan. Nah, yang terpentingnya fikih ibadah. Salat, puasa, zakat, haji, jual beli. Itu walaupun masuk dalam muamalah sudah. Ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Pelajari dia. Pelajari dia. Ini ilmu yang kita harus fokus di dalamnya. Ilmu tauhid dan ilmu ibadah. Ilmu tentang bagaimana cara kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah bekal kita. Nah, dan dari ilmu tauhid itu yang lebih spesifik lagi kita pelajari ilmu tentang la ilaha illallah. Ilmu tentang la ilaha illallah. Makanya Nabi bersabda, atau Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ilmuilah wahai Muhammad. Ini perintah kepada Nabi Muhammad SAW untuk mengilmui. Apa yang disuruh ilmui? Annahu la ilaha illallah, bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ilmu yang wajib kita pelajari. Ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Sama di dalam urusan fikih, terlalu banyak fikih itu sangat luas. Sangat luas, Pak. Terkait dengan pembahasan fikih itu. Oh, para ulama berjilid-jilid, belasan jilid, puluhan jilid mengarang tentang masalah fikih. Tapi dikumpulkan pembahasan-pembahasan fikih itu, disederhanakan, bahkan dikumpulkan ada kitab-kitab qawaid fiqhiyah, kaedah-kaedah dalam fikih. Oh, sangat banyak lagi kaedah-kaedah fikih itu. Pokoknya ada 5 kaedah fikih, disebut oleh para ulama al-qawaid al-fiqhiyah al-khamsul kubra. Kaedah-kaedah fikih yang besar 5. Yang pertama, al-umur bimaqasidiha, segala urusan sesuai dengan maksud dan tujuannya. Yang kedua, al-yakin la yazulu bisyak, keyakinan tidak boleh hilang karena ada keraguan. Yang ketiga, al-masyaqqatu tajlibut taisir, kesulitan mendatangkan kemudahan. Yang keempat, ad-dararu yuzal, segala yang memberikan mudarat harus dihilangkan. Yang kelima, al-adatu muhakkamah, adat istiadat terkadang bisa memberikan faedah hukum. Ini 5 kaidah fikih besar di dalam Islam.
Kemudian untuk bisa merangkum ilmu itu para jamaah sekalian, kita butuh satu alat untuk mempelajari ilmu supaya kita semakin paham itu ilmu. Apa itu? Pelajari ilmu bahasa Arab. Nah, ini jamaah sekalian, pelajari ilmu bahasa Arab. Itu kuncinya ilmu sudah. Itu apa namanya? Alat untuk kita bisa memahami ilmu. Sebab Quran berbahasa Arab, hadis berbahasa Arab, ucapannya ulama kebanyakan berbahasa Arab. Untuk kita lebih memahami agama ini, pelajari bahasa Arab. Nah, kalau kita serius belajar bahasa Inggris, anak-anak kita serius kita sekolahkan untuk belajar kursus, bahkan belajar bahasa Inggris, mengapa kita tidak ajarkan mereka juga ilmu bahasa Arab? Pelajari dia, Pak. Umar bin Khattab mengatakan, ta'allamul arabiyyah fa innaha juz'un min dinikum. Pelajari bahasa Arab itu karena dia adalah bahagian dari agama kalian. Ini bahasa Arab, Pak, ya, bahasa yang luar biasa. Nah, Quran kalau kita salah baca, salah makna, salah arti. Quran itu kalau dibaca panjang pendeknya salah, hurufnya salah, bisa merubah makna. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Kalau kita baca khalaqtu itu dengan kha, lam dan qaf. Kalau antum baca halaqtu pakai ha, wa ma halaqtu artinya tidaklah saya menggundul jin dan manusia. Akan lucu artinya. Lebih celaka lagi kalau dia baca huruf kha jadi huruf ha, kemudian huruf qaf jadi huruf kaf, menjadi wa ma halaqtu al jinna wal insa. Tidaklah aku membinasakan jin dan manusia. Gawat artinya, Pak. Kalau kita baca surat, tidak usah jauh-jauh, mungkin surat yang sering dibaca kaum muslimin, surat Yasin. Innaka laminal mursalin, sesungguhnya engkau termasuk dari utusan Allah. Kalau kita baca innaka laminal mursalin, beda sudah artinya itu. Huruf lam taukid namanya, laminal mursalin. Kalau kita baca laminal mursalin, la artinya tidak, Pak. Engkau bukan rasul. Lihat bahayanya itu kalau salah panjang pendeknya itu. Ini jamaah sekalian, makanya pelajari tajwid, pelajari bahasa Arab, yang dengannya kita akan bisa lebih memahami agama kita. Para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, mungkin demikian apa yang bisa menjadi nasihat bagi diri kami dan nasihat bagi para jamaah sekalian. Semoga apa yang sedikit ini bermanfaat bagi saya pribadi dan bagi Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang berilmu, orang-orang yang cinta kepada ilmu, orang-orang yang memuliakan ilmu, mempelajari ilmu, senang untuk menghadiri majelis-majelis ilmu yang dengannya kita bisa menambah iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lamu bis-shawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.